Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik. Kita selanjutnya lagi ya, bacaan kita. Sekali lagi sebelum kita masuk belajar, dan ana sudah berkali-kali ya, sudah berkali-kali minta kepada antum, baik di majelis kita malam Senin dan juga pelajaran-pelajaran dalam majelis yang lain. Saya ingatkan, keberhasilan orang dalam belajar itu tergantung pada dua hal ba'da taufiqillah, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mayoritasnya kembali daripada antum sendiri, bukan daripada ustaz. Ya. Tapi daripada antum semuanya. Antum mau sukses dalam belajar, tentunya kembali kepada antum sekali lagi setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kembali pada dua hal, yaitu persiapan antum sebelum belajar, kemudian juga murojaah antum setelah belajar. Dan sering saya katakan kepada antum, walaupun Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili yang datang ajarkan kepada antum ya, kalau antumnya yang tidak memotivasi diri antum, maka tidak akan pernah berhasil. Walaupun siapa yang datang duduk dan mengajar kepada antum semuanya, tidak akan pernah berhasil. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwasanya majelis kita ini bukan majelis kajian umum ya. Dan antum semuanya dari thalabatul ilm. Makanya saya harapkan antum betul-betul serius belajarnya ya, serius persiapannya. Bukan cuma antum yang belajar, anda juga persiapan ini. Ini minimal setengah hari anda siapkan ini. Makanya saya mau tanya antum berapa hari, antum berapa? Kalau nanti setelah asar baru antum murojaah, ini terlalu sekali antum ini, meremehkan namanya ilmu kalau begitu. Ya. Kapan murojaahnya? Antum murojaah nggak? Nah, murojaah Ustaz. Kapan murojaahnya? Kalau saya tanya mungkin satu persatu antum, mungkin ada yang akan jawab tadi setelah asar. Ya. Kalau tadi antum mulai setelah asar, siapa antum? Murojaahnya nanti setelah asar. Siapa antum? Seharusnya dalam tahap-tahap proses belajar begini, antum lebih banyak meluangkan waktu untuk persiapan dan murojaah. Ya. Para ustaz kita saja itu belajarnya bukan cuma setelah 1 jam 2 jam. Baik, itu yang anda harapkan kepada antum, dan anda tidak mau lagi ya, ingatkan antum berkali-kali. Cukup 1 kali, dan itu saya bukan cukup 1 kali, berkali-kali sudah saya ingatkan kepada antum semuanya. Makanya saya pengajian kali ini ke pengajian fikih ya, ya, daripada kitab Bidayatul Mujtahid. Sebenarnya ini untuk antum semuanya, hanya karena supaya faidah bisa diperoleh oleh teman-teman di luar sana juga, ataupun orang umum yang mau datang untuk mendengarkan ya, maka kita buka untuk secara umum ya. Baik. Makanya kalau kita mau menjadikan seperti kajian umum, berarti saya akan melangkah-langkahi pembahasan-pembahasan yang tidak perlu untuk kita bahas. Tapi antum tidak akan pernah memahami isi kitab ini, dan tidak akan pernah memahaminya kalau kita pakai sistem melangkahi. Baik. Jadi kita sepakat tadi, apakah kita langkahi atau tidak? Yuda, Yogi. Baik. Saya ulangi tadi. Kita baca dari awal. Ya. Ulangi, baca dari awal. Muddatil mashi 'alal khuffain. Baik, apa pokok pembahasan yang kita bahas sekarang? Batasan waktu untuk mengusap di atas kedua kaki. Ya. Atau sepatu, ya. Berkata muallif, adapun batasan waktu, maka para ulama juga berselisih pendapat dalam hal tersebut. Maka adapun Imam Malik, beliau berpendapat bahwasannya tidak ada batasan waktu dalam mengusap sepatu. Baik, ini pendapat siapa? Imam Malik. Apa pendapat Imam Malik? Tidak ada batasan. Antum tanamkan sekarang. Imam Malik mengatakan tidak ada batasan waktu. Baik. Kemudian ya, pendapat yang kedua adalah apa? Pendapat jumhur ulama. Siapa? Abu Hanifah, Syafi'i, dan juga Imam Ahmad, ila anna dzalika muaqqatun.
bahwasanya apa? Ada batasan waktu. Tadi kita sudah jelaskan bahwasanya batasan waktunya itu menurut jumhur ulama adalah 3 hari bagi orang yang safar. Bagi orang yang mukim berapa hari? 1 hari 1 malam. Kalau safar 3 hari 3 malam. Baik. Adapun Imam Malik mengatakan tidak ada batasan waktu. Tapi sudah paham sampai situ? Sudah paham? Sekarang kita berpindah kepada sababul khilaf. Kenapa terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam hal pembahasan yang kita bahas sekarang ini tentang batasan waktu? Apa sebab khilafnya? Beliau mengatakan ikhtilaful athari fi dzalika. Karena terjadinya kontradiktif antara hadis-hadis yang datang berkaitan dengan masalah batasan waktu. Sudah paham sampai situ? Baik. Ada beberapa hadis yang datang, satunya menunjukkan bahwasanya adanya batasan waktu. Hadis yang lain menunjukkan tidak adanya batasan waktu. Ini dia sebabnya. Dan salah satu sebab khilaf di antara para ulama itu karena kontradiktifnya hadis-hadis yang ada. Salah satu penyebab ya. Ketika antum nanti membahas tentang asbabul ikhtilafil ulama, salah satu penyebabnya itu karena hadis-hadis yang saling kontradiktif, dan seperti dalam pembahasan kita sekarang ini. Baik. Ya. Beliau mengatakan wa dzalika annahu warada fi dzalika salasatu ahaditsa. Karena dalam pembahasan ini di sana ada 3 hadis. Sekali lagi bukan cuma 3 hadis, tapi banyak hadis. Hanya beliau mendatangkan 3 dalam hal ini. Ya, dalam kitab ini 3, tapi ini bukan untuk pembahasan karena masih banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah batasan waktu yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada 3 hadis. Kita cukupkan 3 hadis. Pertama, hadis yang pertama, ya. Sebenarnya sih dalam tertib ya pendalilan, dalam tertibul adillah, ya mungkin di sini yang membuat juga agak kita rancu karena dari segi pentertiban adillah itu beliau tidak berurutan. Gitu kan? Harusnya beliau urutkan. Seharusnya beliau mendatangkan hadis Ali, hadis yang pertama, hadis Ali, betul kan? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan 3 hari 3 malam ya untuk batasan waktu bagi musafir dalam mengusap khuf, sepatu. Wa yauman wa lailatan lil muqimi, dan sehari semalam bagi orang yang mukim. Betul? Taib, ini hadis. Taib, hadisnya siapa? Dalil buat siapa? Siapa? Akhir Rahman. Dalilnya siapa? Dalil untuk siapa? Mendukung argumentasi siapa? Antum coba baca baik-baik. Ya makanya itu. Antum lihat siapa? Jumhur ulama yang mengatakan dibatasi, betul kan? Makanya saya bilang tadi, antum ingat baik-baik. Imam Malik mengatakan apa? Tidak dibatasi. Satu saja antum pahami. Antum tanamkan saya di alam bawah sadar antum. Imam Malik mengatakan tidak dibatasi. Berarti selain daripada itu, kalau jumhur berarti lawan daripada itu. Tapi bisa dipahami? Jadi begitu antum cara memahami belajar fikih. Salah satunya dulu kita belajar di Universitas Islam Madinah, ya. Karena kitab yang antum baca sekarang ini saya bilang kurikulum kami dulu waktu di Universitas Islam Madinah, ya. Baik. Dan di situ sangat banyak seperti yang kita ketahui sekarang ya. Banyak sekali nukilan-nukilan nukilan para ulama, khilaf antara para ulama. Terkadang Imam Malik bersama Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i ya, terkadang bersama Imam Abu Hanifah. Tadinya pembahasan ini mereka Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Ya. Ternyata dalam pembahasan yang sebentar, contohnya dalam kemarin pembahasan tentang al-tartib dan muwalah dalam wudu, betul?
Kalau antum masih ingat tertibul wudu, ya, yang mengatakan wajibnya tertib itu adalah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Yang mengatakan tidak wajib tertib itu adalah siapa? Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Betul? Ketika pindah pembahasan tentang muwala, hukum apa? Berkesinambungan dalam wudu, Imam Syafi'i tadi yang bersama dengan Imam Abu Hanifah berpindah, beliau bersama siapa? Imam Ahmad. Kemudian Imam Malik bersama dengan Imam Abu Hanifah. Bukan. Imam Syafi'i apa? Imam Malik dengan Imam Ahmad. Betul kan? Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Jadi, cara mudah untuk memahami, ya, supaya tidak hafal semuanya, antum hafal cukup. Ketika di situ ada dua pendapat, antum hafal satu pendapat saja, sudah selesai. Ya. Kalau contohnya cerita disebutkan Imam Malik mengatakan apa? Tidak ada batasan. Udah, berarti setelah itu jumhur udah selesai. Mudah kan? Ya. Satu saja antum pahami, maka satunya lagi antum sudah memudahkan. Kecuali beda kalau ada tiga pendapat. Itu yang agak perlu perhatian lagi. Jadi hadis yang pertama ini, hadis Ali, ini adalah dalil ataupun argumentasi buat siapa? Jumhur ulama yang mengatakan adanya batasan. Kemudian beliau berpindah kepada hadis yang kedua. Seharusnya, ya, kalau dari tertibul adillah, harusnya beliau mendatangkan dulu hadis yang ketiga. Setelah daripada hadis yang pertama, hadis Ali itu seharusnya hadis Sofwan itu harusnya didatangkan setelah hadisnya Ali supaya lebih mudah kita, ya, untuk memahami. Betul? Karena kenapa? Dia satu makna yang menjelaskan tentang adanya batasan. Tapi beliau menjadikan yang ketiga. Jadi itu agak salah satu yang mungkin agak membuat, ya, rancu, ya. Antum agak sulit untuk memahaminya. Bisa dipahami? Kalau begitu kita ikuti saja. Anda sudah paham kan? Sekarang beliau mendatangkan hadis yang kedua. Ya, hadis yang kedua ini adalah hadis yang menjadi argumentasi ataupun dalil bagi siapa? Malikiyah yang mengatakan tidak adanya batasan waktu. Hadis yang kedua adalah hadis daripada Ubay bin Umarah. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, ya, dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, a'amsahu 'alal khuffi? Bolehkah saya mengusap di atas sepatu?" Kata Nabi, "Boleh." Qala yauman, apakah satu hari saja waktunya? Nabi katakan, "Na'am, boleh satu hari." Kemudian dia bertanya, "Boleh enggak 2 hari?" Katanya Nabi, "Na'am, boleh 2 hari." Paham? Kemudian 3 hari boleh enggak? Boleh 3 hari. Ya. Sampai terus dia bertanya, "Boleh enggak 4 hari?" Boleh 4 hari. Ya. 5 hari boleh enggak? Boleh 5 hari. 6 hari boleh? Na'am, 6 hari boleh. 7 hari pun boleh. Semua kemudian mungkin kalau dia mau bertanya sampai terus, ya, akan panjang. Makanya Nabi langsung mengatakan saja, "Imsah ma badalaka." Maka, ya, usap terserah hari yang terserah yang kamu inginkan. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam At-Tahawi. Sudah paham situ? Kemudian beliau mendatangkan hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga sebenarnya ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Hadis ketiga itu adalah dia harusnya datang setelah hadis yang pertama, karena dia satu makna. Beliau mendatangkan hadis yang ketiga, hadis Sofwan, ya, bin Asal. Beliau berkata, "Kunna fi safarin." Kami dulu melakukan safar. Fa umirna, maka kami diperintahkan, alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna, untuk supaya kami tidak membuka sepatu-sepatu kami, ya, selama 3 hari 3 malam kecuali daripada junub. Akan tetapi yang dilarang tadi itu daripada baul, kemudian naum ataupun buang air besar. Maksudnya apa? Nabi melarang kami untuk tidak usah kalian buka sepatu kalian, ya, ketika berwudu, kalau hanya cuma disebabkan habis buang air kecil,
atau habis tidur batal wudu karena habis tidur, ataupun batal wudu karena habis buang air besar. Tidak usah kalian buka sepatu. Illa minal janabah, kecuali kalian junub, berarti kalian harus buka. Berarti perintah untuk mandi. Karena mandi itu harus harus basah semua. Bisa dipahami habis itu? Tapi Ustaz, kan tidak usah perlu sepatu, kita juga kan bisa mencebur. Ya itu kalau antum sekarang banyak air, tapi zaman dahulu ya, airnya apalagi dalam keadaan safar airnya sedikit. Ya. Baik, sampai situ sudah paham? Baik, ya. Maka beliau mengatakan, qultu amma haditsu Aliyin fa sahihun. Ya. Adapun hadis Ali, maka itu adalah hadis yang sahih, kharrajahu Muslimun. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa amma hadisu Ubay bin Imarah atau Umarah, adapun hadis Ubay bin Imarah fihi Abu Umarah bin Abdul Bar. Bahwasanya dalam masalah hadis tersebut Ibnu Abdul Bar beliau mengatakan anna haditsun la yathbut, hadis itu hadis yang tidak sahih, hadis dhaif, wa laisa lahu isnadun qa'imun. Ya, isnadnya isnadnya bukan sahih. Walidzalika laisa yanbaghi. Ya, karena walidzalika itu isim isyarah kembali karena hadisnya tidak sahih, itu dia. Ya. Karena hadisnya tidak sahih, laisa yanbaghi an yu'arida bihi hadits Aliyin. Karena hadisnya dia tidak sahih, maka tidak layak untuk diadukan dengan hadisnya Ali. Tidak layak untuk dipertentangkan. Kenapa tidak layak? Satu sahih, satu dhaif. Ya bukan apple to apple katanya. Tidak setara. Ya. Apple to apple itu kalau sama-sama hadis sahih. Ya, baru bisa dibandingkan. Sudah sampai sini, paham sampai sini? Baik. Kemudian beliau mengatakan, ya, amma hadis Sufyan bin Asal. Adapun hadis yang ketiga, baik. Fa huwa in kana lam yukharijhu al-Bukhari wala Muslimun. Walaupun tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fa innahu qad sahahahu qaumun min ahli ilmi. Ya. Sesungguhnya telah disahihkan oleh sebagian ulama daripada ahlul ilmi, daripada dengan hadis Tirmizi dan juga Abu Muhammad bin Hazm mensahihkan hadis tersebut. Wa huwa taib, ini yang kita bahas tadi. Perhatikan. Ya. Antum ada 3 hadis. Betul? Antum sudah tahu mana hadis yang sama dengan mana hadis yang berbeda. Baik? Hadis yang sama hadisnya siapa? Ali. Dengan hadis siapa? Safwan. Baik? Hadis yang berbeda siapa? Ubay bin Amarah. Baik, sudah? Baik, ini yang mau dibahas sekarang. Beliau mengatakan, ya, wa huwa bi zahirihi, dan beliau ini huwa kembali dia mau dulu menjelaskan tentang hadisnya Safwan. Ya. Baik? Dan hadis huwa kembali pada hadis Safwan itu zahirnya, zahirnya dia bidalilil khitab, itu dulu sebenarnya kalau antum mau paham, ya. Zahirnya dia dengan mafhumul mukhalafah, zahir mafhumul mukhalafahnya dia. Mafhumul mukhalafahnya apa? Tidak boleh mengusap lebih daripada 3 hari. Itu kan dia. Kalau boleh enggak 3 hari? Rasulullah Nabi mengatakan 3 hari. Mafhum terbaliknya apa? Tidak boleh. Berarti apa itu mafhumul mukhalafah? Mafhumul mukhalafah itu antum menetapkan hukum, pada pemahaman terbaliknya berbeda dengan hukum yang disebutkan dalam mantuk tadi, dalam hadis tadi. Itu dia. Kalau hadis mengatakan 3 hari boleh, berarti pertanyaannya kalau 4 hari berarti tidak boleh. Itu dia mafhumnya.
Paham Abu Maryam? Abu Al? Ya. Sudah paham sih? Sudah paham? Baik. Beliau mengatakan, ya. Dan hadis Sofwan tadi itu, ya, zahirnya dia dengan dalil khitab, bagaimana zahir dalil khitabnya itu dia. Zahir dalil khitabnya dia mu'aridun, itu bertentangan li hadis Ubay terhadap hadis Ubay bin Amarah. Betul? Karena Ubay bin Amarah tadi mengatakan apa? Tidak ada batasan, tapi kalau mafhumul mukhalafah dari hadis Sofwan itu adanya batasan. Sudah sampai situ paham? Ya. Sudah paham situ enggak? Ya. Ka hadis Aliyin. Ini beliau seperti misal hadis Aliyin, kaf di situ litashbih. Maksudnya misal. Ya, seperti hadis Ali. Maksudnya seperti dari segi apa? Naam, mafhumul mukhalafah juga hadis Ali juga mengatakan apa? Tidak boleh lebih daripada, ada batasan, tidak boleh lebih daripada 4, tidak boleh lebih. Kalau 4 hari berarti harus dibuka, itu kan pemahamannya. Sudah paham? Berarti 2 hadis tadi bertentangan dengan 1 hadis. Ya. Mafhumul mukhalafah daripada hadis Sofwan, pemahaman terbalik daripada hadis Sofwan dengan hadis Ali. Karena Nabi mengatakan 3 hari. Berarti kalau 4 hari, 3 hari boleh. Berarti mafhumnya lebih daripada 3 hari tidak boleh. Itu di mafhumnya. Baik. Sementara hadis Ubay dengan nasnya mengatakan boleh 3 hari boleh, 4 hari boleh, 7 hari boleh, sampai kata Nabi, silakan terserah kau. Ya. Berarti kontradiktif. Sudah paham sampai situ? Itu yang kita panjang tadi. Sudah paham ya? Sudah paham sampai situ? Saya lanjut lagi. Baik, wa qad yahtamilu an yujma'a bainahuma. Ya. Dan boleh jadi itu dia mengandung. Maksudnya 2 hadis tadi itu apa? Mengandung. Boleh saja pembahasan ini itu ya, mengandung penggabungan 2 hadis. Maksudnya apa? Pembahasan ini 2 hadis tadi yang kontradiktif itu sebenarnya bisa dijamak. Ya. Kita gunakan metode jamak, tidak kontradiktif. Paham enggak? Beliau ingin mengatakan bahwasanya hadis sebenarnya tadi kan secara ya, kalau kita gunakan zahirnya itu seakan-akan kontradiktif gitu kan. Mafhumul mukhalafah hadis Ali dengan Sofwan itu bertentangan dengan hadis Ubay. Itu zahirnya betul. Tapi beliau mengatakan ya, dan boleh jadi itu apa? Ya, itu mengandung adanya apa? Boleh jadi kita jamak antara keduanya. Tidak kontradiktif maksudnya. Ya, bi an yuqala, dengan dikatakan inna hadis Sofwan wa hadis Aliin kharaja makhrajas su'ali anit tauqiti. Ya, bahwasanya hadis Sofwan dan hadis Ali keduanya itu keluar karena apa? Karena menjawab pertanyaan tentang waktu. Maksudnya apa? Ya, sudah stop sampai situ dulu. Ya, antum paham dulu letter-letternya. Sebentar saya jelaskan. Kita jamak. Maksudnya beliau mengatakan di sini sebenarnya tidak ada kontradiktif. Bisa kita jamak. Jangan mengatakan hadis Sofyan dan hadis Ali itu sababul wurudnya, ya, sebab datangnya dia. Kenapa? Karena untuk menjawab pertanyaan tentang waktu. Ya. Wa haditsu Ubay bin Amarah nassun fi tarkit tauqit. Baik, itu adalah nas tentang tidak wajibnya, tidak adanya apa? Pembatasan, betul? Baik. Sekarang berarti maksudnya jamak, bagaimana metode jamaknya? Baik. Hadisul Umarah, ya, Ubay bin Amarah itu nas. Nabi mengatakan boleh, betul? Lebih daripada 3 hari, 4 hari, sampai berapa hari saja antum mau inginkan. Baik, berarti tadi sementara hadisnya perhatikan. Ya, hadis Ubay tadi dengan metode mengatakan tidak adanya pembatasan itu dengan apa dia? Nas. Apa itu nas? Bukan dalil. Perhatikan ya. Nas di sini bukan dalil.
Nas itu apa? Adalah ma'nan la adalah al-lafdzu la yahtamilu illa ma'nan wahid. Adalah suatu lafaz yang tidak mengandung kecuali satu makna saja. Maksudnya tidak bisa ditafsirkan. Paham? Hadis Nabi tadi mengatakan apa? Boleh, terserah kau. Baik. Bisa enggak antum tafsir? Ada enggak makna lain daripada lafaz tersebut? Tidak. Itu maksudnya nas. Nas di sini ya bukan dalil. Antum jangan ya nasnya dalil, bukan. Ya, nanti dalam pembahasan nanti usul fikih antum akan belajar tentang dalalatul alfaz, tentang penunjukan suatu lafaz. Ya, ada namanya mujmal. Baik, ada namanya apa lagi? Zahir. Ya, ada juga nanti namanya nas dan lain-lain sebagainya. Baik. Beliau mengatakan, ya hadis apa? Hadis siapa tadi? Ubay bin Amarah itu yang mengatakan tidak ada pembatasan itu dengan nas Nabi nas hadis, ya tidak mengandung apa adanya penafsiran. Nabi mengatakan boleh, sementara yang mengatakan tidak boleh lebih daripada 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari itu harus diusap. Itu hadis Ali, tapi dipahami bukan daripada nas, tapi mafhum. Ketika nas bertentangan dengan mafhum, baik, maka mana yang antum lebih kedepankan? Nas berarti mafhum yang antum pahami tadi itu tidak dimaksudkan seperti itu. Paham? Karena bertentangan dengan nas. Nas sudah mengatakan tidak ada pembatasan, sementara mafhum mengatakan adanya pembatasan. Baik. Ketika nas dan apa? Mafhum bertabrakan, maka yang dikuatkan adalah nas. Kenapa? Karena nas itu tidak bisa ditafsirkan. Itulah dia. Baik? Antum paham? Sampai situ? Paham nggak? Wahyu. Kalau anda paham saya ulangi lagi. Tapi kalau saya tanya antum harus bisa jawab. Cek. Siapa yang mau jawab? Bentar. Hadisnya di sini dikatakan dhaif. Stop, jangan dulu. Jangan dulu antum balikin ke situ dulu. Pemahaman dulu. Baik. Pemahamannya dulu. Nanti sebentar masalah itu, sebentar kita tentukan. Kita ikuti apa yang dikatakan oleh Syekh dan bagaimana pendalilan beliau. Baik ya. Pemahamannya dulu apa yang dikatakan oleh Syekh tadi. Yuda, antum bisa jelaskan? Ya. Di jamak. Kan beliau mengatakan tuh, kalau secara zahir itu bertentangan. Mafhum dari hadis Ali dengan Sufyan itu bertentangan dengan apa? Nas. Seakan-akan bertentangan. Tapi beliau mengatakan qad yuhmalu an yujma'a bainahuma. Itu boleh dijamak antara keduanya. Kedua hadis tadi itu tidak kontradiktif. Bagaimana caranya untuk menjamak? Ya, bahwasanya hadis mana Sufyan dan hadis Ali itu sababul wurudnya ya, itu kharaja ya, makhrajal su'ali. Itu maksudnya kharaja makhrajal su'ali itu maksudnya sababul wurudnya, sebab datangnya dia karena adanya pertanyaan tentang waktu. Ya. Sementara hadis ya Ubay itu dia adalah nas dari Nabi tentang bolehnya atau tentang tidak adanya pembatasan. Maka kita jamak. Berarti mafhum yang antum pahami daripada hadis tadi itu tidak dimaksudkan, tidak diinginkan. Berarti tidak bisa mafhumul mukhalafah. Ketika dia bertabrakan dengan nas, maka dia berarti tidak dijadikan dalil. Berarti mafhum yang antum pahami itu tidak salah. Bukan begitu maksudnya. Baik? Maka tidak bisa dijadikan dalil. Baik, antum paham sampai sini? Ketika mafhum mukhalafah bertabrakan dengan nas, maka antum lebih kedepankan. Berarti di sini kita lebih kedepankan nas. Sampai sini, pahami sampai situ sudah tadi? Kemudian Ya, wahadi malbelo lakin. Ini dia. Baru antum selesai sampai sini, perhatikan. Sudah paham sampai sebelum tadi kan? Beliau mengatakan lakin, akan tetapi. Inilah yang ditanyakan tadi sama Akhi Herman. Lakin, akan tetapi hadisu Ubay lam yathbut ba'du. Itu bukan hadis yang sahih. Baik? Bisa dipahami? Baik, maksudnya beliau yang ingin beliau katakan di sini, ya.
seandainya hadis Ubay ini adalah hadis yang sahih, maka hadis Ubay lah yang kita kuatkan. Hadis Ubay lah yang kita pegang. Kalau memang hadis ini hadis yang sahih. Karena kenapa? Karena dia adalah nas. Baik, lafaz hadis, nas hadis, ya. Apa? Tentang bolehnya lebih. Iya, tidak terikatnya. Berarti bolehnya lebih dari 3 hari. Tidak terikat waktu. Bisa dipahami enggak? Ya. Paham? Kita lebih berpegang pada nas. Perhatikan ya ikhwan. Makanya nanti antum ya, belajar usul nanti. Ya, ketika sudah ada nas, antum perhatikan. Makanya antum jangan salah gunakan lafaz nas. Nas itu dalil, tidak. Ya. Nas maksudnya itu adalah lafaz yang tidak mengandung kecuali satu makna saja, tidak bisa ditafsirkan. Makanya ketika di situ sudah ada hadis yang sifatnya dia nas, maka pasti ijma'. Baik. Ketika lafaznya tidak bisa mengandung kemungkinan, pasti ijma'. Terjadi ijma'. Ya. Makanya antum coba perhatikan pembahasan ijma' para ulama itu pada hadis-hadis, pada lafaz-lafaz hadis yang mana penunjukannya dia adalah dengan metode nas, bukan am, bukan mujmal. Ya. Tapi apalagi mafhumul mukhalafah. Kalau lafaz-lafaz hadis ya menunjukkan terhadap suatu makna dia dengan lafaz am, maka disitulah multi tafsir para ulama. Ketika dia sifatnya mujmal, maka dia multi tafsir. Tapi kalau nas, antum tidak bisa tafsirkan. Maknanya adalah seperti yang ada dalam lafaz tadi. Baik? Makanya beliau mengatakan, tapi sayangnya hadis Ubay bin Amarah hadisnya dhaif. Makanya kita lebih menguatkan hadisnya siapa? Ali. Dan juga hadis Sofwan. Baik? Kenapa? Karena hadisnya dhaif. Kalau sudah dhaif tidak perlu lagi. Berarti nasnya sini tidak ada faedahnya karena tidak benar. Hadis yang dhaif, betul? Baik. Anda sudah paham sampai situ? Fa'ala hadza. Oleh sebab itu, yajibul amalu ya bi haditsai Aliyin wa Safwanah. Oleh sebab itu, ya perhatikan lagi irobnya Safwanah. Safwanah atau Safwani? Jangan sampai antum bilang lagi Sofwani. Ya, sudah bagus mood lu baru antum bilang lagi Sofwani. Kasih hilang mulana lagi tuh. Ya. Baik. Sofwana, mamnu min as-sarf. Ya, oleh sebab itu wajib beramal dengan 2 hadis, yaitu hadis Ali dan hadis Sofwan, walaupun dia bimafhumil mukhalafah. Baik, paham sampai situ? Paham enggak? Saya lanjut selesaikan dulu. Saya ada mau bertanya. Ya. Sudah sampai sini paham? Mana lagi tadi? Lanjut. Wa huwal azhar, dan inilah yang zahir. Ya. Illa anna dalil al-khitabi. Ya. Ya, kecuali bahwasanya dalil khitab. Baik, istilah perhatikan antum, dalil khitab itu istilah lain daripada mafhumul mukhalafah. Ya. Jadi mafhumul mukhalafah, ya dalil khitab itu maksudnya mafhumul mukhalafah. Ya, kecuali bahwasanya mafhumul mukhalafah ya fihima, pada kedua hadis tadi, hadis Ali dan hadis Sofwan, yu'ariduhul qiyas. Baik, itu bertentangan dengan qiyas. Betul enggak? Baik, mafhumul mukhalafah daripada hadis Sofyan dan hadis Ali apa? Tidak apa, kalau lebih daripada 3 hari itu harus apa? Dilepas. Betul kan? Maksudnya berarti adanya adanya pembatas. Tidak bolehnya apa? Tidak bolehnya adanya pembatasan. Bisa dipahami? Baik. Ya. Sekarang mafhumul mukhalafah daripada 2 hadis tadi itu bertentangan dengan qiyas. Al-qiyas di sini maksudnya adalah al-qaidah. Bukan kias yang antum pahami daripada apa? Pembahasan usul, ya. Apa? Ilhaqul far' bil asl. Bukan itu. Tapi maksudnya kias di sini adalah al-asl. Al-asl di sini adalah al-qaidah. Karena kenapa? Ya kaidahnya dalam masalah apa? Mana tadi? Ya. Dan dulu mana pembahasannya apa?
Mana dia dalil qiyas? Wa huwa kaunu tawqiti ghairu mu'atharin fi naqdi at-tahar. Baik, apa itu kiasnya? Yaitu kiasnya di situ adalah apa? Bahwasanya pembatasan waktu tersebut ghairu mu'atharin fi naqdi at-tahar, itu tidak mempengaruhi dalam pembatalan wudu. Li'anna an-nawaqida hiyal ahdatsu. Karena pembatal wudu itu hanyalah hadas. Baik. Mafhumul mukhalafah daripada hadis Ali dan Safwan, apa? Tidak boleh lebih daripada 3 hari. Betul? Kalau lebih daripada 3 hari berarti apa mafhumnya? Batal wudu. Betul kan? Itu antum pahami? Bukan batal musafirnya. Hah? Bukan batal musafirnya. Iya. Kalau wudu kan belum tentu batal. Tidak. Batal wudunya. Ketika antum sekarang kan, antum mengusap dari tadi, yang hari keempat, antum tidak batal, begini, ketika antum tadi 3 hari, antum batal wudu kan, hari pertama antum batal wudu, boleh mengusap? Boleh, kan Rasulullah memberikan 3 hari. Hari kedua, batal lagi, antum boleh mengusap, Hari ketiga, batal lagi, misalkan hari ketiga itu jatuhnya pas maghrib, atau subuh lah. Hari ketiga sudah lewat 3 hari. Sudah lewat 3 hari, dengan otomatis ketika sudah masuk pada hari keempat, otomatis wudunya antum apa? Batal. Menyelisih dong, Ustaz. Karena pembatal wudu itu dari hadas, bukan dari... Makanya jangan antum, ya ikhwan, antum ikuti pola pikir ana, jangan antum ikuti pola pikir antum. Ana jelaskan antum satu pelan-pelan. Masalahnya antum membuat kalian bingung itu karena kalian punya pikiran tersendiri. Antum tidak ikuti fokus dengan apa? Tangga yang ana susun buat antum untuk memahami pembahasan ini. Ana susunkan ini buat antum. Ya. Paham enggak? Yang dijelaskan oleh Syekh. Jadinya antum tenangkan dulu apa? Jangan antum melarikan. Makanya supaya antum fokus dengan penjelasan ana. Baik? Ya, ini buat semuanya. Karena banyak dari kemarin-kemarin ini begitu. Anda jelaskan begini, antum sudah pikirkan, lari pikiran-pikiran antum. Akhirnya penjelasan antum dia pahami. Ini kesalahan antum semuanya. Ya. Antum ikuti dulu pola pikir anda. Maksudnya bukan pola pikir anda, penjelasan daripada Syekh yang anda susun pelan satu persatu, tangga naik tangga, supaya antum pahami. Nanti setelah itu baru kita bantah, gitu loh. Baik? Paham? Sekarang, mana yang tadi itu? Perhatikan. Sudah, kan beliau mengatakan, ya, bahwasanya apa? Dalilil khitab, mafhumul mukhalafah daripada 2 hadis tadi itu menyelisihi kias, yaitu maksudnya kaidah. Baik? Kaidahnya apa itu kaidah? Bahwasanya pembatal wudu itu adalah hadas. Betul? Adalah hadas. Paham enggak sampai sini? Ya. Bukan berakhirnya waktu. Coba saya berikan gambaran bagaimana. Ya. Tadi antum hari ini misalnya antum berwudu. Ketika sudah berwudu, antum memakai sepatu ataupun kaos kaki. Pakai sepatu, antum safar. Antum sudah tadi berwudu, baru pakai kaos kaki ataupun sepatu. Antum safar. Ketika batal ketika batal wudu antum, maka antum berwudu, maka tidak perlu untuk membuka sepatu. Tapi apa? Bisa antum mengusap karena antum sudah masukkan tadi dalam keadaan suci. Itu hari pertama. Ya. Mau berkali-kali antum batal terserah. Berpindah pada hari kedua. Bagaimana dengan hari kedua, Ustaz? Ya. Pertanyaannya, ketika batal wudu kita di hari kedua, masih boleh enggak kita berwudu tanpa melepas sepatu? Tapi kita cuma mengusapnya saja. Apakah boleh apa tidak? Masih boleh. Baik. Pertanyaannya, ketika batal lagi, berapa kali batal di hari kedua tadi? Mau 3 kali kah? Mau 4 kali kah? Karena masih hari kedua, antum masih boleh mengusap. Besoknya lagi, hari ketiga. Hari ketiga, antum misalkan batal lagi, di subuh hari. Ya, antum di subuh hari. Antum mengusap. Ternyata setelah itu, masih di hari ketiga, batal lagi di siang hari. Masih boleh antum mengusap?
Boleh, karena masih 3 hari. Baik. Ternyata batal lagi di penghujung hari, penghujung siang tersebut, hari ketiga. Baik. Misalkan jam-jam 5 lah, batal. Paham? Batal. Baik, antum wudu lagi. Baik. Masih boleh mengusap? Boleh. Baik. Dengan wudu terakhir antum tadi, itu masih terjaga sampai masuk hari keempat. Pertanyaannya, karena ketika sudah masuk hari keempat, paham? Baik. Menurut pendapat jumhur ulama, batal wudunya. Baik. Karena zahirnya Nabi mengizinkan cuma 3 hari. Berarti kalau 3 hari tidak boleh, tidak boleh berarti tidak dianggap itu tidak dianggap wudu. Walaupun antum tadi masih punya wudu. Itu zahir daripada mafhumul mukhalafah yang terkandung di dalam hadis tersebut. Baik. Ini zahirnya apa? Bertentangan dengan al-qaidah, ya. Kaidah. Karena kenapa? Kaidah menjelaskan bahwasanya pembatal wudu itu hanyalah apa? Ketika keluarnya hadas. Ya, terjadinya hadas besar dan hadas kecil. Baik? Bisa dipahami enggak? Baik, antum bisa pahami sampai sini? Baik. Ya. Itu dia apa? Dia seakan-akan taukid itu ada dia mempengaruhi sebagai pembatal wudu. Tidak. Betul kan? Ya. Waktu itu bukan pembatal wudu. Maksudnya berlebihnya waktu itu bukan pembatal wudu. Ya. Li'anna nawaqidha hiyal ahdatsu. Karena pembatal wudu itu dia cuma hadas. Baik ya, antum pahami situ apa yang dikatakan oleh Syekh rahimahullah taala, ya. Baik. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, al-mas'alatus sadisah. Baca, siapa yang baca? Bismillah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala al-mas'alatu sadisatu syurutul mashi 'alal khuffaini wa amma syartul mashi 'alal khuffaini fa huwa an takuna ar-rijlani tahirataini bi tuhril wudu'i wa dhalika syai'un mujma'un 'alaihi illa khilafan syadzan wa qad ruwiya 'an ibni al-qasim an malikin Zakarahu Ibnu Lubabata fil Muntakhabi wa inna maqala bihi aktharu litubutihi fi hadithil Mughirati wa ghairihi idza arada an yanzi'al khuffa anhu faqala alaihi salatu wassalam da'huma fa inni adkhaltuhuma qawma tahiratani wal mukhaliful hamala hadhihi taharata ala taharati al-lughawiyyati. Baik. Kemudian masalah yang keenam, ya, sebelum masalah yang terakhir, yaitu tentang syurutul mashi 'alal khuffaini. Syarat mengusap di atas kedua sepatu. Beliau mengatakan amma syartul mashi 'alal khuffaini, beliau mengatakan adapun syarat mengusap di atas dua sepatu. Taib, apa syaratnya? Perhatikan, ini syarat penting. Jangan sampai antum salah, ya. Tidak memahami masalah syarat ini, antum lakukan sesuatu hati, syaratnya tidak terpenuhi. Ya, syaratnya apa? Boleh antum mengusap sepatu ketika antum berwudu, ya. Itu syaratnya an takuna rijlani tahirataini bi tuhril wudu'i. Yaitu kedua kaki tadi, ya, itu dia dalam keadaan suci, yang sucinya itu disebabkan wudu. Baik ya. Maksudnya apa? Bolehnya antum mengusap sepatu ataupun kaos kaki ketika antum berwudu nanti, syaratnya ketika antum memakai sepatu ataupun memakai kaos kaki itu sudah antum berwudu terlebih dahulu. Ya. Antum pakai sepatu sudah berwudu.
sudah suci dia, toharo. Sudah paham? Kalau tadi antum pakai sepatu, ya, antum belum berwudu, baru sebentar mau wudu mau langsung mengusap, tidak boleh, tidak sah. Ya, tidak boleh. Dengan wudu saja, kalau dengan gosel mandi janabah tanpa ada wudu. Tanpa ada? Kan mandi janabah bisa tanpa ada wudu. Dia kan mengenai susah juga. Bisa? Antum mau kan tanyakan apa nih? Tidak. Yang antum tanyakan apa? Harus dengan wudu masukkan kaki di dalam kaki atau biar dengan mandi lagi juga. Sebenarnya pertanyaan antum ini cocoknya nanti pembahasan ya tentang mandi janabah. Nah, sini kan sebutkan itu Anda, harus suci dengan wudu. Anda paham? Ya, antum mau usul sini. Pertanyaan sebenarnya antum pertanyaan begini. Ya. Sebenarnya cocoknya antum buat pertanyaan. Bukan antum pertanyakan di sini. Antum buat pertanyaan, Ustaz, apakah ketika kita sudah mandi janabah, ya, boleh kita melakukan sholat tanpa perlu berwudu lagi? Itu lebih tepatnya antum tanyakan di situ nanti. Ya, jadi kalau antum sudah pahami di situ nanti, berarti antum bisa kiaskan di sini. Paham nggak? Karena kalau saya jelaskan di sini pembahasannya nanti akan bingung karena pertanyaannya tidak pas. Ya, bukan modunya. Supaya lebih pas. Ya, karena kalau saya menjelaskan di sini harus jelaskan tentang hukum taib. Antum mandi, setelah mandi pertanyaan. Setelah antum misalkan ya, tadi junub. Ya, ini panjang lagi gitu. Ya. Panjang lagi gitu loh. Sekarang pertanyaannya sebenarnya gini, antum jangan tanyakan di sini karena ini bukan tempatnya dia. Ya. Pertanyaan antum tadi itu begini. Ya, saya tanya tempatnya. Antum bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya? Ketika kita dalam keadaan junub, kemudian kita mandi janabah, mandi junub. Apakah ya, setelah mandi junub kita boleh langsung sholat tanpa wudu lagi? Paham? Nah, kalau di situ pas pertanyaan antum supaya lebih jelas arahnya gitu loh. Ya. Kalau di sini ada samar-samar, ada syubhatnya nih Anda. Baik ya? Paham gitu? Baik. Saya jawab saja pertanyaan antum. Ya, pendapat yang rajih terutama, na'am. Ketika antum sudah ini pembahasannya ini, ada lagi kita jelaskan, ya. Antum ingatkan saja nanti pembahasan kita ada nggak di sini nanti ya. Nanti pembatal apa? Nanti mandi janabah nanti. Iya, kesimpulan saja. Kesimpulan saja. Baik. Kesimpulannya, perhatikan ya ikhwan, ya. Kesimpulannya apa? Bolehnya ketika antum sudah mandi junub, antum langsung apa? Sholat tanpa perlu berwudu. Baik, dalilnya Ustaz mana? Dalam surat Al-Maidah yang berkaitan dengan ayatul wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati, jika kalian hendak salat, baik? Betul? Jika kalian mau salat, apa? Maka berwudulah, itu singkatnya. Gitu kan, itu dia. Karena tadi kan maka cucilah wajahmu, cucilah tanganmu, usaplah rambutmu dan cucilah kakimu, itu berbicara tentang wudu. Singkatnya maka berwudulah. Jika kamu mau salat maka berwudulah. Wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika apabila kalian dalam keadaan junub mau salat maka bersucilah. Baik? Ini kan berkaitan tentang apa? Berkaitan tentang salat. Maka bersucilah, maksudnya mandi janabah. Baik, setelah itu Allah tidak memerintahkan setelah mandi janabah wudu lagi. Paham? Paham? Maka boleh, tapi perhatikan, ya. Tapi perhatikan, jangan sampai saya bilang boleh sebentar antum praktekkan salah lagi, ya. Karena berbahaya. Tapi perhatikan ya ikhwan, ketika antum mandi janabah, ini gara-gara pertanyaannya udah ini, ya. Akhirnya kita lari pada pembahasan yang lain. Ketika antum mandi janabah, ya, antum harus tahu bilasan mana yang dikatakan dia mandi junub. Jangan sampai antum pikir dari timba yang pertama sampai timba yang ke-20 itu antum pikir itu mandi junub. Ya. Baik. Mandi janabah itu adalah bilasan yang terakhir antum. Pertama tadi antum ketika sudah rata ke tubuh, maka berarti apa? Hadasnya antum sudah terangkat yang besar terlebih lagi yang kecil. Paham? Ketika saat timba tadi antum usap kepalanya antum,
ratakan semua sudah kena air. Tapi bisa dipahami? Ketika sudah rata semua air, ya, maka ketika tubuh sudah kena air tadi, maka berarti hadas besar antum, terlebih lagi hadas kecil antum sudah terangkat. Jadi mandi tambahan timba yang ke-5, ke-10 itu tadi itu bukan lagi, tidak ada lagi kaitannya mengangkat hadas. Tidak. Itu bukan lagi mengangkat hadas. Hadas sudah selesai. Dengan apa? Meratanya air ke seluruh tubuh. Tapi bisa dipahami? Makanya ketika tadi sudah merata air ke seluruh tubuh, kemudian antum di tengah-tengah mandi tadi ya, misalkan anggaplah timba yang kedua tadi itu sudah rata semua air ke dalam tubuh antum, ya. Setelah timba kedua antum buang air kecil, kan biasanya kita begitu, betul? Melakukan pembatal wudu, benar kan? Melakukan pembatal wudu, antum apakah timba kedua itu tadi sudah rata air tubuhnya antum? Baik. Kemudian setelah itu antum buang air kecil, baru antum mandi lagi. Ya, kan begitu. Pakai sabun mandi lagi. Baik. Maka apa? Saat ketika antum sudah buang air kecil tadi karena sudah antum mandi, maka berarti sudah apa? Antum hadas lagi, batal. Makanya antum harus berwudu. Perhatikan, paham sampai sini? Ya. Jangan sampai antum pikir karena masih mandi gitu kan? Ya. Antum tadi buang air kecil, setelah itu antum tidak anggap, saya habis mandi janabah. Ya. Sudah terangkat. Allah kan mengatakan sudah apa? Ya. Allah sudah menyebutkan, maka kalau kalian mau sholat dalam keadaan junub maka mandilah. Baik. Baru antum langsung pergi setelah tadi habis mandi, ya. Apa? Buang air kecil di tengah-tengah mandinya antum, kemudian antum setelah itu tidak berwudu lagi, tidak sah sholatnya antum. Enggak sah. Ya, karena antum dalam keadaan hadas. Ya. Intinya berarti apa? Ketika antum mandi tadi jangan melakukan pembatal wudu. Ya. Bisa dipahami? Sampai selesai sholat. Kalau antum melakukan pembatal wudu, ya, ketika sudah mandi tadi maka berarti batal wudu antum. Paham ya? Saya silakan. Kalau kita akhirkan niatnya, Antum. kita mandi dulu. Nah, tidak, berarti kalau memang antum akhirkan niatnya, berarti itu tadi yang pertama itu bukan dikatakan mandi junub tadi. Ya. Ketika antum tadi mandi tadi, ya, antum tidak berniat junub. Antum apa? Yang mandi hanya membasahkan atau kesedingin badan atau membersihkan badan gitu kan? Antum pakai sabun, tadi. Setelah antum pakai sabun baru terakhir tadi apa? Antum mandi junub, niat mandi junub, tadi. Berarti yang mandi junubnya adalah niat tadi. Tadi. Bisa dipahami? Maka ketika antum tadi akhirkan, tadi, maka tentunya lihat lagi, sama saja antum mau akhirkan, kalau antum buang air kecil lagi batal juga. Mau dia akhirkan, dari silakan. Sebelum kita mandi, kita buang air kecil dulu. Tidak apa-apa, asal tadi ya. Karena kita belum melakukan mandi. Mandi kan itu dimulai daripada niat. Gitu kan, mandi janabah tadi dimulai daripada niat. Berarti tadi kan waktu sebelum mandi kan antum belum berniat mandi janabah kan? Ya. Maka ketika tadi antum buang air kecil sebelum mandi janabah, maka itu itu tidak dikatakan pembatal wudu karena antum belum melakukan bersuci gitu kan? Nah, yang masalah ini ketika antum bersuci sudah mandi tadi. Ini kan sudah berarti antum sudah bersuci. Di tengah itu antum misalkan buang air kecil. Di sini antum melakukan pembatal wudu berarti. Sebenarnya tadi ketika antum sudah bilas badan antum sudah suci, ya, dari hadas besar dan hadas kecil. Tapi setelah itu antum buang ke kentut misalkan, buang angin, ya, ataupun buang air tengah-tengah mandinya, berarti batal. Ya, itu yang perhatikan ya di situ pembahasannya tadi. Takutnya antum karena kan masih mandi Ustaz, gitu kan? Ya. Masih mandi. Tidak, sudah batal wudu antum. Baik. Sampai mana ini gara-gara Yuda ini misalnya. Ya. Jadi karena sudah dijelaskan berarti berkaitan dengan tadi pembahasannya antum Yud, ya. Bituhuril wudu'i, ya, bituhuril wudu'i. Kenapa disebutkan wudu di sini? Karena memang umumnya itu adalah wudu. Karena ini kan berkaitan dengan masalah wudu gitu kan. Ini umumnya adalah apa? Hadas kecil.
Tapi ketika memang tadi antum sudah mandi junub, misalkan antum sudah mandi junub, ya, dan tidak batal wudu antum ketika antum mandi junub dan setelah mandi junub tadi, berarti antum pakai sepatu, bisa paham? Berarti ketika antum memakai sepatu tadi setelah mandi junub, berarti antum dalam keadaan suci. Berarti sebentar ketika batal, boleh antum mengusap. Antum bisa pahami enggak? Baik, ya. Maka mandinya itu harus ada yang tata cara wudu saja, Hmm? yang sehingga dikatakan itu mewakili wudu tanpa berwudu lagi. Kan ada orang kadang Iya. langsung Nyemplung di sumur. Iya. Ya. Jadi ya. Sekarang tata cara dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala cuma memerintahkan maka mandilah. Ya. Adapun tata cara mandi junub yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipraktikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadullu 'alal wujub. Tidak menunjukkan tertib tersebut. Ya, jadi para ulama menyebutkan bahwasanya apa? Syarat daripada sahnya mandi junub itu satu, antum niat, harus ada niat. Satu. Kemudian kedua, air mengalir atau menyentuh seluruh tubuh antum tadi. Maksudnya air itu merata ke seluruh tubuh. Selesai. Adapun tadi tata cara antum wudu terlebih dahulu, dimulai dulu dari kepala, kemudian sebelah kanan, atau setelah itu sebelah kiri, baru seluruh badan. Itu ya, cuma hukumnya sunnah. Jadi ketika antum tadi misalkan ya, ada seseorang mandi junub, tiba-tiba hujan, udah selesai. Dia tinggal niat ketika turun hujan tadi, dia mandi junub, udah selesai. Ya, dia jalan naik motor, tapi syaratnya tadi harus basah semua. Ya, apa? Dia dalam keadaan junub, tinggal antum mandi saja, niat, oh udah, saya mau mandi junub, udah selesai. Atau kalau tidak, udah antum apa? Ya, cemplung di air di situ kan, di laut satu kali, udah selesai naik, udah, sudah selesai, sudah hilang junubnya, hadas besarnya antum. Baik. Iya, betul, benar. Ya, antum gunakan tadi seperti tadi itu mafhumul muwafaqah. Yang benar itu. Iya, betul. Itu dia antum. Itu dalil yang antum gunakan seperti tadi itu adalah qiyasul aulawi. Ya. Baik, sudah ya. Paham yuk? Niatnya apa kalau begitu? Apa lagi? Niatnya apa kalau begitu? Maksudnya hadas kecil kan tidak ada besar. Yang mana ini? Mandi toharoh aja. Tidak, enggak. Mengangkat hadas ketika antum mandi, niatnya bukan anunya. Antum harus niatkan bukan mengangkat antum angkat hadas besar. Kalau antum niatkan angkat hadas kecil, tidak sah wudunya, tidak sah mandi antum. Ya. Karena tergantung daripada niat. Makanya antum harus niatkan apa? Mengangkat hadas besar. Maksudnya kalau hadas kita berhadas kecil tidak junub, terus kita mandi. Antum mau mandi? Untuk apa antum mandi? Misalnya berkeringat gitu. Oh, antum ya mandi bersih saja gitu kan? Enggak itu mandi itu nadzafah lughawiyah, membersihkan badan toh. Bukan ya, itu dikatakan taharah itu. Tapi perhatikan ya, mandi taharah itu adalah junub, mandi junub. Ya. Jadi ketika nanti antum bahas mandi ada tentang al-ghusl, perhatikan mandi yang dibahas di situ adalah tentang apa? Mandi junub, bukan mandi yang antum sehari-hari. Ketika antum pembahasan nanti baca kitab fikih babul ghusl, ya, bab tentang mandi. Ya. Mandi yang di situ itu bukan mandi antum sehari-hari. Ya, bukan mandi untuk membersihkan kotoran dari tubuh, tapi itu adalah pembahasan tentang ghuslul janabah. Ya, tentang mandi junub. Tadi sudah? Mandi tadi. Sudah selesai nih, tinggal 10 menit tidak usah kita baca dulu karena ya panjang dan cukup ini ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada yang mau tanyakan akhwatnya, mungkin ada yang mau tanyakan ya. Saya beli dulu.
bisa mewakili wudu dan bisa langsung memakai. Nah, ketika antum niat tadi, niat mandi janabah toh, baru antum nyemplung saja. Kan Allah mengatakan jika kalian mau sholat, maka singkatnya tentang pembasuhan wajah anggota tubuh itu kan singkatnya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mau sholat maka mandilah, maka berwudulah, dan jika kalian dalam keadaan junub fattaharu, maka mandilah. Selesai. Kalau sudah selesai antum mandi janabah, udah antum bersih. Terangkat nih hadas besarnya antum dan hadas kecilnya. Tapi Ustaz, bagaimana itu dengan wudu yang kita lakukan, yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, itu dia adalah hukumnya sunnah, bukan wajib dalam mandi junub. Jadi ketika antum tidak melakukan wudu terlebih dahulu, sah mandi junubnya antum selama terpenuhi syaratnya tadi, niat dan juga dan membasuh seluruh tubuh. Tapi Ustaz, bagaimana yang Rasulullah? Naam, fi'lu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi itu yuhmalu ala nadbi. Dia itu dibawa pemahamannya pada mandub, la yadullu ala wujub, tidak menunjukkan tentang makna wajib. Baik. Ayat Al-Quran saja, mandi junub saja itu mengangkat hadas enggak? Hadas besar enggak? Baik. Hadas besar diangkat, masa hadas kecil tersimpan? Ada marotib dalam wudu. Sekarang pembahasannya gini gitu loh. Tentang wudu, perhatikan ayat itu kan. Perhatikan di situ, dalam ayat wudu Allah Subhanahu wa taala membahas tentang satu hadas kecil. Ketika kalian mau sholat itu berbicara tentang hadas kecil. Maka berwudulah itu ketika antum hadas kecil. Baik? Maka kalau hadas kecil, antum harus melakukan wudu, tidak perlu mandi. Itu hadas kecil. Perintah untuk wudu itu berkaitan ketika antum hadas kecil. Setelah Allah membahas tentang apa yang harus dilakukan bagi orang yang hadas kecil ketika dia mau sholat, yaitu jangan berwudu. Setelah itu berpindah pembahasan tentang kalau hadas besar. Ketika dia hadas besar. Hadas besar Allah perintahkan wudu? Tidak cukup dia. Maka harus mandilah. Maka dia harus dengan mandi janabah. Berarti ketika antum mandi janabah tadi, makanya kalau antum janabah, baru antum cuma wudu, tidak sah wudunya antum. Tidak sah. Antum tidak dikatakan suci. Bukan tidak sah wudunya antum, maksudnya tidak suci antum. Tidak dikatakan suci. Tapi antum harus mandi junub. Ketika antum sudah mandi junub, berarti antum sudah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah kan sudah cuma perintahkan mandi, udah selesai. Allah perintahkan enggak? Kalau kamu mau seandainya Allah mengatakan kalau kamu dalam keadaan junub, maka wudulah dan mandilah. Baru betul. Antum harus ada wudu dan mandi. Tapi Allah cuma merintahkan mandilah. Berarti dengan mandi itu terangkat hadas. Dan belum selesai dia. Terangkat hadas, betul? Hadas apa yang terangkat? Apakah Anda mengatakan, Ustaz, yang terangkat itu hadas besar, hadas kecilnya tidak? Gitu kan? Antum mau kayak gitu? Ya enggak tuh. Hadas besarnya saja terangkat, apalagi hadas kecilnya. Udah selesai. Berarti ketika antum dalam keadaan hadas, udah. Dalam keadaan hadas tadi, antum cukup mandi langsung pergi sholat, udah selesai. Tapi tadi, jangan sampai antum melakukan pembatal wudu di tengah-tengah mandinya antum tadi. Apa itu? Kan kalau kita sholat, ada nyemplung di laut dengan niat wudu, sah wudunya kita? Dengan niat wudu, nyemplung di laut. Ya. Sekarang pertanyaannya ini, Anda sendiri masih Anda belum bisa jawab pertanyaan antum ya. Karena permasalahannya di sini gitu kan. Betul ya. Kalau perhatikan ini stop gini ya. Ini kan kemarin kita bahas tentang masalah tartib, betul kan? Tentang tartib. Dan kita sudah merojikan bahwasanya tartib itu adalah apa?
wajib. Dan ini pendapatnya siapa tertib? Syafi'iyah dan juga Hanabilah. Nah, berarti dia ala qaulur rajih yang kita kuatkan bahwasanya dia tidak sah ketika dia cembungkan di diri. Tapi bagaimana dengan sebagian ulama? Ya. Paham? Hanafiyah dengan Malikiyah dalam pembahasan tersebut. Baik. Ya. Kalau antum tanyakan sekarang, ya, sah enggak? Tidak sah. Ya. Karena kenapa? Karena antum tidak tertib dalam berwudu. Antum celupkan dulu apa? Antum celupkan kaki antum terlebih dahulu sebelum masuk ke mana? Sebelum wajahnya antum. Kalau tangan dulu Sama. Tangan dulu berarti tangan antum dulu yang basah, wajah antum belum. Ya. Tapi itu dari segi tertib. Baik. Kemudian, ya, pembahasan yang berikutnya, ya, dari segi tertib tidak sah. Baik, ya. Dan itu yang kita sudah rojikan kemarin. Bahwasanya tertib itu adalah rukun lagi, ya. Syafi'iyah dan Hanabil mengatakan wajib untuk tertib, tidak sah wudu kalau tidak tertib. Dan kemudian pembahasan berikutnya, wudu ini apakah ya, dia ini adalah ibadah? Kita sudah sebutkan kan, bahwasanya dia ibadah mahdhu yang punya tata cara yang sudah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menentukan tentang tertib tadi berarti kita harus melakukan sesuai apa yang dilakukan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi bisa dipahami? Ya, ketika Allah memerintahkan kita, ini ibadah. Kita mengasap kepala itu melakukan praktik-praktik yang disebutkan dalam Al-Quran, mencuci wajah terlebih dahulu, kemudian tangan, kemudian mengusap rambut dan kaki. Itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan semua perbuatan-perbuatan Nabi tidak pernah menyelisih apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran tadi, dalam segi tertib. Dia ibadah yang memang diinginkan untuk melakukan hal tersebut. Ya. Beda kalau beda mandi. Dalam Al-Quran Allah mengatakan mandilah, tidak ada sebutkan mandi cuci dulu kakimu, gitu kan? Beda dengan wudu. Tidak boleh. Itu pendapat al-qaul ar-rajih min ulama. Sudah? Antum tadi apa? Ini tadi antum belum ya? Antum tadi angkat tangan ya? Antum sudah? Tadi saya persen ada yang saya lihat. Oh iya, Bu Hilya. Kenapa kalau mandi junub banyak sekali yang bertanya? Iya. Yang bertanya jomblo. Ini dia pembuka pertanyaan ini, orang belum nikah ini. Awil ya. Iya. Iya. Sementara selama itu kita berwudu juga, kalau kita ngusap kudu juga, sepatunya diusap. Kos kaki kan tidak. Ya, pertanyaannya sekarang kan kalau pembolehan tentang khuf tadi kan, kalau kita pembolehan tentang mengusap khuf, sepatu kita kan rata-rata di mata kaki, di bawah mata kaki. Kemarin kita sudah sebutkan ya. Jumhur mengatakan bahwasanya sepatu yang di bawah mata kaki itu tidak dikatakan khuf. Mereka tidak memasukkan itu. Jadi walaupun dikatakan sepatu, tetapi itu sepatu yang tidak boleh untuk diusap. Walaupun dikatakan khuf, tetapi sepatu yang tidak boleh diusap. Tapi dalilnya jumhur mengatakan kalau sepatu yang di bawah mata kaki itu tidak mengambil hukum khuf, ya, tapi dia mengambil hukum sendal. Sendal boleh nggak mengusap di atas sendal? Tidak boleh. Ya, kenapa mereka berdalil dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan larangan-larangan ihram. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang ya untuk memakai khuf ketika lagi melakukan ibadah haji ataupun umroh, ketika lagi ihram tidak boleh memakai sepatu. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila orang tersebut tidak mendapatkan sendal, maka hendaklah dia potong sepatunya di bawah mata kaki. Bisa dipahami? Dipotong
khufnya, sepatunya sampai di bawah mata kaki. Jumhur menjelaskan sepatu yang sudah dipotong, ya, itu dia mengambil apa? Mengambil hukum sendal. Karena kalau dia mengambil hukum khuf, ya udah Rasulullah membolehkan saja, enggak usah disuruh potong-potong lagi. Gitu kan? Bisa pahami? Maka pendapat jumhur ulama berdalil dengan hadis tersebut. Ya. Sudah paham sampai situ? Baik, selesai. Maka sepatu yang pendek yang di bawah mata kaki itu, ya, tidak boleh untuk dihusap kecuali sepatu yang menutupi mata kaki, di atas mata kaki. Baik, pertanyaannya sekarang, sebenarnya besok kita bahas. Tapi sebenarnya tadi hanya karena pertanyaannya, ya, ini sebenarnya pertanyaannya sekarang, ketika antum tadi, ya, apa? Bagaimana tadi pertanyaannya? Pakai kaos kaki. Pakai sepatu. Oh iya. Tadi ketika antum misalkan pakai sepatu lah, ya. Antum pakai sepatu, misalkan antum pakai sepatu dan kaos kaki, misalkan kan? Ya, antum pakai sepatu dengan kaos kaki. Begitu kan? Ketika antum mau sholat, tadi kan waktu antum sebelum masuk waktu sholat, sebelum masuk masjid, antum kan sudah wudu, antum usap di atas sepatu. Ya. Anggaplah sepatunya antum tinggi tadi kan. Ketika kan antum masuk masjidnya, tidak mungkin antum mau pakai sepatu, antum dimarahi nanti. Ya. Dimarahi semua orang masjid. Ya. Baik. Maka kita buka sepatunya yang tadi kita lepas, yang tadi kita sudah usap. Tinggal kaos kakinya. Bagaimana? Tidak sah. Ya, maka tidak boleh antum lepas tadi. Ya, karena yang antum usap itu adalah di khufnya, maka khuf itu antum harus pakai. Karena kenapa? Khuf tadi itu antum dibolehkan tadi apa? Antum tadi mengusap, pengganti daripada apa? Mencuci kaki itu adalah mengusap khuf. Dan ketika antum melepaskannya, berarti antum harus mencuci kaki. Dan antum tidak melakukan dua-duanya tadi, antum menghilangkan tadi dua-duanya, maka tidak sah. Ya, nanti Baik, kalau antum baru saja tadi wudu, antum tinggal cuci kaki antum. Kalau memang baru wudunya tuh masih basah, tidak sah. Karena wudunya tidak sah. Baik? Bisa dipahami? Berarti tinggal dicuci kaki itu ulang wudu. Kalau wudunya baru saja wudu, maka tinggal dicuci kakinya. Nanti besok kita akan bahas, ya, pertemuan berikutnya itu tentang apakah membuka sepatu itu sebagai pembatal daripada wudu. Ya, membuka sepatu. Kalau tadi kan ketika antum sudah wudu tadi, kemudian setelah antum buka sepatu antum, apakah wudu yang antum bangun tadi, gitu kan, dengan mengusap sepatu setelah antum buka sepatunya, batal wudu antum ataukah tidak? Tapi insyaallah pada pertemuan depan kita akan bahas. Ya. Jadi bisa satu dan dulu karena ya, silakan. Banyak sekali pertanyaan. Ini pembatal wudu, simpan saya dulu. Ya. Di sini ada nih nanti. Ya. Baik. Ya. Apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudu ataukah tidak? Pendapat yang rajih itu tidak membatalkan wudu apabila tidak dibarengi dengan syahwat. Kecuali dengan syahwat. Terakhir tadi siapa? Antum kan? Iya, bisa. Kalau antum buka sepatu, kemudian usap dengan kaos kaki, itu. Kalau tadi pembahasan saya tadi, kalau antum baru tadi wudunya masih baru, maka boleh langsung ketika sepatunya tadi antum usap, ternyata antum misalkan apa? Masjid ternyata tidak boleh, gitu kan? Baru tadi antum wudu kan? Karena wudu antum masih masih mualah, antum langsung apa? Langsung kaos kaki saja. Tidak perlu antum wudu ulang. Yogi tadi terakhir. Antum sudah banyak pertanyaan tuh. Cukup ini. Yogi saya dulu. Pendapat yang rajih bahwasanya adalah pendapat jumhur ulama. Baik, betul tadi sebelum rojikan. Muddatul mashi bahwasanya adalah apa? Pendapat jumhur ulama. Ya, yang mengatakan apa?
mengatakan batasannya cuma 3 hari 3 malam bagi musafir dan 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim. Tidak boleh lebih daripada hal tersebut. Baik? Sudah? Ya, kita cukupkan, sudah jam 10 lewat, jam 9 lewat. Tapi ikhwan, sebelum kita tutup ya, insyaallah beberapa hari atau mungkin dalam pekan ini ya, kita kedatangan tamu ustadz kita. Siapa? Ustadz Abdullah Roy, ya, Dr. Ustadz Abdullah Roy yang akan datang ke Kendari dan beliau akan mengisi daurah di kota Kendari ya. Baik, ana harapkan buat antum ya. Jadi kapan beliau datang? Selasa. Berarti mulai pengajiannya kapan? Malam Ahad. Malam Rabu. Malam Rabu ya. Baik, berarti